Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting arus listrik, 28 rumah warga di Jalan Putri Hijau, Kota Medan ludes terbakar. 4 warga terluka bakar. Seorang pedagang grosir di Jalan Darussalam Medan Sunggal diancam orang tak dikenal dengan mengacungkan kapak. Mencari bibit muda berbakat dalam sepak bola, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat gelar kegiatan Gala Siswa Indonesia tahun 2025. Seluruh siswa SMP Negeri 2 dan Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Deli Serdang mulai mengikuti proses belajar mengajar pada hari Senin. Ini terjadi setelah ada kesepakatan antara Pemkab Deli Serdang dan pengurus Al-Wasliyah. Setelah dilakukan mediasi oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Pemkab Deli Serdang serta Al-Wasliyah akhirnya menggunakan gedung sekolah secara bersama-sama. Seluruh siswa dari SMP Negeri 2 Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang melakukan proses belajar mengajar perdana di gedung sekolah yang sebelumnya disegel itu. Kegiatan belajar mengajar diawali dengan upacara bendera, kemudian mengajar di dalam kelas. 200 orang siswa mengikuti proses belajar mengajar ini di SMP Negeri 2. Ini kami laksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Serdang dengan pihak Al-Wasliyah yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara bahwa mulai hari ini pembelajaran bersama antara SMP Negeri 2 dengan pihak Al-Wasliyah. Dan juga hari ini akan dilaksanakan pembelajaran seluruh siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 di SMP Negeri 2 Galang akan belajar mulai hari ini, pagi hari bersama-sama. Tidak ada pembatasan waktu pagi dan siang, sama-sama dikelola, dimanfaatkan pembelajaran bersama antara pihak SMP Negeri 2 Galang dan pihak Al-Wasliyah. Untuk SMPN Negeri 2 sendiri kira-kira ada berapa siswa, Pak? Ada berapa kelas? 241 jumlah siswa baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 seluruhnya belajar bersama di pagi hari. Sementara itu, Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah menggunakan ruangan musola, ruang guru, dan kantin sekolah untuk aktivitas belajar mengajar mereka karena ruangan kelas di gedung yang bersengketa masih dalam perbaikan. Kita padakan dulu ya lokal yang ada, baik dari ruang guru, ruang UKS, musola, bahkan kantin juga kita yang penting anak-anak nggak terantar masalah pembelajaran. Untuk yang di sana gimana, Pak? Apakah memang belum bisa digunakan atau? Informasi yang kami dapat dari organ ya, itu di sana sedang dalam perbaikan. Jadi sembari menunggu itu, kami akan tetap ada di sini. Pak, dengan menggunakan ruangan guru, musola, kantin itu apakah memang terganggu atau seperti apa? Sebenarnya kurang kondusif sih ya, sebenarnya kurang kondusif dengan kondisi yang ada, di mana itu kan ruang guru itu kan luas terbatas ya. Jadi dengan kondisi jumlah siswa yang banyak itu agak kurang nyaman kayaknya. Tapi ya mau gimana lagi, itu yang ada ya itulah kita manfaat. Sebelumnya diberitakan seribuan siswa-siswi MTS Al-Wasliyah tidak dapat sekolah di hari pertama masuk sekolah Senin pekan lalu karena disegel Pemkab Deli Serdang. Setelah dilakukan mediasi oleh Gubernur Sumatera Utara, kedua pihak sepakat untuk menggunakan gedung sekolah secara bersama-sama. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Suhu panas yang terjadi dalam sepekan terakhir hingga mencapai 36 derajat Celcius di Kota Medan berdampak pada penjualan minuman es buah. Mereka bisa meraup keuntungan dari penjualan es hingga naik 15%. Cuaca panas yang terjadi dalam sepekan terakhir di Kota Medan ternyata berdampak positif terhadap para pedagang minuman, khususnya es buah di kawasan Bromo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
Tidak hanya jumlah pembeli yang meningkat, namun keuntungan dari penjualan es buah juga bertambah bila dibandingkan dengan hari biasanya. Pendapatan mereka naik 15%. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sumatera Utara, suhu udara yang terjadi selama sepekan ini mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius. Angka ini diperkirakan akan terus terjadi hingga pekan ketiga bulan Juli 2025. Penjual es bersyukur karena dagangannya laris manis. Dalam sehari keuntungannya bertambah 15% dibanding hari biasa. 10% lah, 15% dari harga biasa. Alhamdulillah kalau cuacanya agak mendung pun ada juga. Jadi kalau pas hujan aja baru terasa, baru kurang lagi. Tapi kalau cuacanya mendung, semua langganan kita udah ada. Ini lumayan berarti Om? Ya. Cuma perbandingannya kalau dia mendung agak lambat, kalau panas agak cepat. Alhamdulillah Pak, syukuri aja lah. Banyak kita syukuri, sedikit pun kita syukuri. Ya kan? Yang penting berkah ya. Selain suhu udara yang tinggi, angin kencang juga masih sering terjadi di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara. Karena itulah warga diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengonsumsi buah dan air putih. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Untuk mencari bibit muda berbakat sepak bola dan memberikan pengalaman kompetisi tingkat nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat menggelar Gala Siswa Indonesia tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan khusus untuk siswa SMP. Kegiatan Gala Siswa Indonesia GSI tahun 2025 tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Langkat kembali dibuka. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan ini diikuti oleh 8 tim sepak bola yang berasal dari SMP di Kabupaten Langkat. Selain agenda tahunan, melalui kompetisi ini juga menjadi wahana Pemkab Langkat untuk mencari cikal bakal pemain sepak bola yang baik. Setelah resmi dibuka, digelar pertandingan perdana antara SMP Negeri 1 Besitang dan SMP Negeri 1 Babalan. Diadakannya GSI tahun 2025 ini adalah mencari menggali bakat dan minat para siswa di bidang sepak bola. Nantinya diharapkan para siswa yang juara-juara ini akan kita ikutkan dalam kompetensi yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pesan saya kepada para tim dan seluruh kru, termasuk para pelatih dan pemain sepak bola, agar menerapkan fair play dalam permainan sepak bola ini. Para peserta yang juara akan mendapatkan trofi maupun uang penghargaan antara 5 hingga 10 juta rupiah. Diharapkan dengan berbagai kompetisi yang digelar akan terlahir bakat-bakat muda generasi penerus, khususnya di Kabupaten Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.